Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita semua sehat ya, sehingga kita dapat melakukan pembelajaran pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu tidak apa itu tumbuhan? Nah, jadi tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu nggak apa saja bagian-bagian dari tumbuhan? Nah, jadi bagian-bagian dari tumbuhan yaitu ada akar, batang, daun, buah, bunga, dan juga biji. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yaitu tentang akar. Nah, jadi akar ini terletak di bagian bawah tanaman. Akar juga terdiri dari dua jenis, yaitu akar tunggak dan akar serabut. Nah, ada yang tahu nggak akar tunggak dan akar serabut itu seperti apa? Nah, akar tunggak yaitu bagian dari tumbuhan dikotil, sedangkan akar serabut yaitu tumbuhan monokotil. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu nggak apa itu fungsi akar? Jadi, fungsi akar yaitu untuk menopang tanaman, menyerap zat hara pada tanah, menyalurkan zat hara, mineral, dan air ke bagian daun, melewati bagian batang, dan juga menyimpan cadangan makanan. Nah, yang kedua ada batang. Jadi, fungsi batang yaitu yang pertama, penghubung antara akar dan daun. Yang kedua, tempat melekatnya daun. Yang tiga, menegakkan tumbuhan. Yang keempat, dan sebagai cadangan makanan dan tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu daun. Fungsinya daun yaitu sebagai tempat terjadinya fotosintesis dan di dalamnya terdapat kandungan klorofil atau zat hijau daun untuk membantu proses fotosintesis. Nah, yang keempat yaitu buah. Buah berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan, pembungkus, dan pelindung biji. Pada bagian butik yang berada di struktur bunga memiliki 3 bagian butik, yaitu yang pertama kepala butik atau stigma, yang kedua tangkai bunga atau stilus, dan yang ketiga ada bakal buah atau ovarium. Nah, yang kelima ini yaitu bunga. Bunga terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Nah, bunga lengkap ini terdiri dari kelopak, benang sari, mahkota, dan butik. Sedangkan bunga tidak lengkap dapat terlihat dari tidak adanya salah satu bagian bunga. Nah, bunga juga dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan alat kelaminnya ya anak-anak. Yang pertama yaitu bunga sempurna yang memiliki benang sari dan putih. Yang kedua, bunga jantan yang hanya memiliki benang sari. Yang ketiga, bunga betina yang hanya memiliki putih. Nah, dan yang terakhir yaitu biji. Biji berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan, alat perkembangbiakan, dan pembentuk tumbuhan baru. Nah, adapun penggolongannya biji dibedakan menjadi 2, yaitu biji terbuka dan juga biji tertutup. Nah, jadi anak-anak, biji terbuka atau yang disebut dengan gimnospermae merupakan tumbuhan dengan biji tidak tertutup bakal buah. Adapun biji yang tertutup atau yang biasa disebut angiospermae merupakan tumbuhan yang bijinya tertutup dan memiliki bunga. Mungkin itu saja yang Ibu dapat sampaikan ya anak-anak. Jangan lupa dipelajarin di rumah ya. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan PR kepada kalian, yaitu mewarnai bagian-bagian dari tumbuhan. Nah,
Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, ketua kelas silakan pimpin doa. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.